Di Jawa Tengah ada simbol yaitu religius nasionalis atau nasionalis religius. Jadi agama itu harus bersanding dengan negara, negara tidak boleh pisah dengan agama. Supaya tidak menjadi benalu bagaimana? Ya kita menyuarakan apa yang diajarkan di agama itu benar-benar kita sampaikan secara utuh, tidak dipotong-potong. Sehingga sedikit-sedikit menyalahkan orang, bukan hanya di pemerintahan saja, menyalahkan kelompok-kelompok itu kan nggak baik. Bineka itu apa sih? Bineka itu kan perbedaan. Sama dengan agama. Agama itu pasti ada perbedaan. Manusia itu ada perbedaan, tetapi perbedaan itu bagaimana kita olah menjadi satu kesatuan memperkuat. Merdeka. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat, dan memang kita hebat. Kenapa kita hebat? Karena kita Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau tetapi tetap satu. Berbagai bahasa tapi tetap satu. Berbagai suku tapi tetap satu. Perbedaan boleh banyak tetapi kita berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Dan hanya Indonesia yang bisa begitu. Dan bersama dengan saya hari ini ada Pak Wagub dari Jawa Tengah, ya kan, seorang muda yang luar biasa. Kita jumpai Pak Wagub. Pak Wagub, terima kasih bersama dengan kita dalam program Kamu Hebat. Nah, kita lihat bahwa Jawa Tengah ini beragam. Dan waktu itu sempat cukup tinggi COVID-nya, bahkan sempat lockdown beberapa daerah. Tetapi penanganannya begitu luar biasa sampai hari ini. Kemarin di akhir bulan Agustus, Bapak Presiden menyatakan bahwa sudah turun ke-3, bahkan beberapa daerah khususnya Semarang dan daerah sekitarnya sudah PPKM 2. Nah, kita perlu tahu nih apa rahasianya. Silakan Pak Gub. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada tentu pimpinan daerah, ada Bupati, ada Wali Kota, ada Pak Polres, Dandim dan sebagainya, pemangku kebijakan. Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama masyarakat untuk bergerak bersama. Jadi kita memahami masyarakatnya, memahami kulturnya, dan tidak pengen ribet-ribet untuk menjadikan sebuah istilah kedokteran kita adopsi ke masyarakat. Jadi itu istilah itu salah satu kuncinya. Ya. Tidak mau ribet-ribet. Menangani COVID jangan ribet-ribet, menghadapi masalah jangan ribet-ribet, itu kuncinya. Jadi dulu kan ada istilahnya kita harus berteman dengan COVID yang kita biasanya sebut dengan bahasa Inggris. Kita rubah. Yuk kita biasa dengan COVID. Yang pertama, yang kedua kita itu punya aplikasi banyak. Yang pertama Jogotongo. Jogotongo itu kita menjaga tetangga kita. Kita gerakkan masyarakat yang ada di bawah. Dan itu bahasa Jawa yang dikenal masyarakat. Jogotongo. Terus ada kita eling-elingake. Jadi saling mengingatkan di sebuah pasar kalau ada orang yang tidak pakai masker, kita ingatkan, kata kasih. Itu yang ketiga, Gedor Lakon. Gedor Lakon ini gerakan donor Gedor Lakon itu gerakan donor plasma konvalens. Kenapa kita pakai? Jadi ada Jogotongo, eling-elingke, saling mengingatkan. Yang ketiga Gedor Lakon. Jadi di masyarakat itu kan kalau kena COVID nggak mau ngomong, karena merasa saya nanti dimusuhin, dijauhin, ini merasa penyakit ini aib. Jadi kita rubah. Orang yang terpapar COVID-19 ini bisa menjadi pahlawan, maka kita Gedor Lakon gitu. Gedor Lakon dalam bahasa Jawa apa artinya ini? Kita menggugah para pahlawan. Jadi gedor itu kayak kita tahu lah, orang Indonesia semua tahu gedor itu kayak bukan ketok tapi agak gedor gitu, agak keras gitu, agak semangat gitu. Ya kan? Tapi lakon itu bukan sekedar lakon yang kita tahu hanya berjalan atau lakon biasa, tapi lakon itu bahasa Jawa juga artinya pahlawan. Jadi membangunkan pahlawan. Nah, apa latar belakangnya ini gedor lakon ini? Jadi kita kan orang Indonesia punya terapi khusus dari Indonesia, yaitu plasma konvalen. Dan plasma konvalen ini bukan hanya 1-2 orang yang sudah disuntikan lalu baik, maka mereka ini menjadi lakon. Kalau sudah terpapar COVID-19, mereka bisa menjadi pahlawan, bisa mengobati kepada temannya, saudaranya, tetangganya, jawatannya, dan lain sebagainya, karena dia mau donor plasma. Nah, menjadi dan syarat untuk plasma itu kan harus sudah pernah terpapar. Kalau masyarakat tidak mau membuka,
saya sudah terpapar, plasmanya dari mana? Oh, iya. Maka kita rubah. Dan ini plasma ini salah satu pengobatan yang cukup murah. Cukup murah. Iya kan, karena biasanya pengobatannya cukup mahal kan? Ya, kalau obat aja, kalau setiap Avagan itu kan satu kali minum yang paling murah 500.000 waktu itu. 500.000. Kalau orang kita Papua plasma, bilang, kakak kau pikir murah kak? itu satu tablet kan itu, Iya. tablet. Kalau kita sekali berapa itu kan berapa hari itu kan mahal. Kalau plasma itu tarifnya kan 2 juta sekian, itu kan hanya 2 kantong dan itu bisa recovery langsung. Dan itu sebenarnya bukan untuk beli plasmanya, tapi untuk prosesnya ya. Proses memasak plasma itu. Plasmanya. Jadi sebenarnya, dan itu juga ditanggung oleh BPJS. BPJS bisa kita rekomendasikan. Nah, untuk mencari pendonor ini kita kan susah. Ya. Mencari siapa yang sudah terpapar. Ada yang sudah terpapar tidak mau donor. Ada yang sudah terpapar tapi mau donor tapi tidak memenuhi persyaratan. Kita butuh banyak orang sehingga kita gerakkan Gedor Lakon ini supaya masyarakat itu tidak lagi menyimpan, tapi kita mau melaporkan. Yuk kita laporkan, kita sampaikan kepada aparat, kepada Satgas COVID-19 bahwa saya terpapar, sehingga dia punya tunas untuk menjadi pahlawan. Wow. Jadi kita rubah itu. Akhirnya alhamdulillah setelah kita gerakkan dengan Gedor Lakon, saat ini masyarakat di provinsi 35 provinsi yang ada di Indonesia, 34 itu butuh plasma, di Jawa Tengah sudah surplus. Wow, dan luar biasa ini. Saya sangat tertarik dengan istilah ini. Bangsa ini kadangkala ribet gitu, sampai ada istilah kalau bisa diribetkan kenapa disimpelkan. Padahal kita tahu bahwa segala persoalan makin diribetkan makin nggak selesai-selesai, makin disimpelkan makin ada jalan keluar. Nah, saya juga dengar bahwa Bapak bukan Pak Wagub dalam hal ini bukan hanya punya ide, tetapi Pak Wagub juga di depan untuk memulai kegiatan ini. Bagaimana Pak Wagub? Ya. Jadi Gedor Lakon ini kita launching setelah saya terpapar COVID-19. Jadi dan saya setelah Pak sembuh, Wagub tidak sembunyikan, justru buka kepada masyarakat. Ketika saya masih sembuh pun saya langsung bikin video. Saya bikin video bahwa saya terpapar COVID-19, saat ini dirawat di rumah sakit, dan alhamdulillah karena saya mau melaporkan kepada Satgas COVID-19, saya tertangani dengan baik sehingga recovery penyembuhan saya lebih cepat. Ya. Itu saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, kita mau jadi pahlawan nih. 2 minggu lagi saya sampaikan kepada pihak rumah sakit maupun dari PMI waktu itu yang punya alat. Saat ini di Jawa Tengah masih ada PMI. Ada rumah sakit, hanya 3 itu rumah sakit Karyati, dan 1 di Kalaten milik pusat, dan ada di Muardi milik provinsi. Yang lainnya belum punya. Ada 3 ya? Ada 3 rumah sakit dan 3 PMI. Nah, yang punya alat ekspres ini untuk donor plasma. Saya sampaikan, saya akan donor plasma 2 minggu ke depan. Apa aja yang perlu disyaratkan? Karena di dalam agama saya, agama Islam, ada istilah lisanul hal afsah min lisanul maqal. Menggerakkan dengan memberikan contoh itu lebih baik daripada kita hanya mengatakan, mengajak dan menyuruh. Dan banyak pemimpin seringkali cuma mengajak, menyuruh, tidak memberi teladan. Nah, maka saya komunikasi dengan komunitas, gimana kalau kita sendiri sekarang yang menjadi pimpinan di daerah, punya tokoh masyarakat, ayo kita menjadi contoh pada mereka. Maka saya sampaikan, mulai dari pendaftaran sampai donor saya video, saya sampaikan ke masyarakat. Ini loh saya sudah donor, seperti ini caranya. Ya. Akhirnya masyarakat mengetahui itu. Dan saya sampaikan kepada Wali Kota Semarang waktu itu, Mas Hendi juga pernah terpapar, Mas. Ketika jenengan terpapar itu apa yang membuat jenengan cepat recovery? Plasma. Nah, ini sampaikan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk donor plasma itu meningkat. Dan akhirnya setelah saya launching Gedor Lakon, saya memberi contoh video, saya share di Instagram, di Facebook, di media yang lain, masyarakat antusias. Nah, sekarang yang kita pikirkan bagaimana mendekatkan alat itu di kabupaten-kabupaten yang ada. Jadi saat ini karena itu yang masalahnya, Mas. Ya. Padahal sebetulnya sekarang keberadaan plasma di Jawa Tengah surplus. Satu-satunya dari 43 provinsi, dari 34 provinsi ini. Ya, luar biasa. Nah, ada yang bertanya, apa kerugiannya kalau kita memberikan plasma? Ya. Ini bukan penelitian, tapi saya membaca diri saya dan beberapa orang yang ada di lingkungan saya. Awalnya ada staf saya yang terpapar 2 minggu sebelum saya terpapar, dan dia sembuh. Setelah dia sembuh,
dia dites titernya atau antibodinya yang biasa kita biasakan di masyarakat. Titer itu antibodi. Ya. Antibodinya dites ada 800 sekian. Ya. Waktu baru sembuh. Waktu baru sembuh. Dia kuat. Seandainya dilepas di rumah sakit itu dia bebas. Bebas. Nggak mungkin dia bisa tertular atau maksudnya terserang. Nah, ketika itu dia nggak mau donor. Setelah saya sembuh, 2 minggu kemudian saya donor, saya ajak dia. Ternyata titernya dia sudah turun. Antibodinya sudah di angka 400-an. Saya masih 600 sekian. 2 minggu kemudian saya donor lagi plasma, antibodi saya masih bertahan di angka 600. Donor ketiga berarti 2 minggu kali 3 itu hampir satu bulan lebih. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Ya. Itu titer saya masih bertahan. Artinya orang yang melakukan donor plasma menurut saya itu lebih mempertahankan antibodinya di tubuhnya, sekaligus menjadi pahlawan, bisa menolong karena plasmanya kita berikan kepada orang lain. Jadi tidak ada kerugian apapun. Tidak ada kerugian. Wow. Yang jelas ada keuntungan, kita lebih sehat. Wow, luar biasa. Jadi saudaraku, pasti berbagi, berbuat baik dengan ketulusan tanpa mendapatkan imbalan, itu ada berkat dari yang di atas, berkat dari sorga. Nah, kita juga tertarik dan luar biasa Pak Wagub ini sebetulnya berasal dari keluarga santri karena ayahnya juga seorang kiai yang cukup dikenal di daerah Rembang. Begitu ya. Boleh perkenalkan sedikit. Sebetulnya Pak Wagub ini anak dari siapa? Saya putra dari Kiai Haji Maimun Zubair yang 2019 sebelum adanya pandemi meninggal di Mekah. Jadi memang di usia berapa itu? Di Abah? Usia meninggal usia 91 tahun. Dan Kiai Haji Pak Maimun ini sangat dianggap sebagai kiai yang karismatik juga di daerahnya, yang cukup sangat diterima oleh masyarakat. Dan anaknya boleh dipercaya. Lanjut sedikit perkenalan tentang ayah. Ya, beliau mengajar, juga beliau kalau melihat sejarah beliau sebenarnya pejuang. Ya. Karena kakek saya Kiai Zubair itu kalau dulu itu kan belum ada koramil ya, sebelum koramil. Jadi sebelum kemerdekaan. Kakek saya berarti Kiai Zubair itu memiliki sekuat yang jumlahnya 100 orang, termasuk salah satunya Kiai Maimun. Bapak saya Kiai Maimun itu jadi tentaranya. Nah waktu jadi anak sekaligus yang dilatih. Ya, dilatih. Ketika merdeka ini semua kan disuruh diserahkan kepada militer, kepada TNI. Waktu itu masih ABRI, atau mungkin belum ABRI ya masih ya, diserahkan. Dan Kiai Maimun sama Mbah Zubair, kakek ayahnya Kiai Maimun itu diserahkan semua beserta dengan senjatanya. Sehingga akhirnya Kiai Maimun masuk kalau saat ini mungkin di Koramil. Jadi masuk ke TNI. Di TNI depan memang beliau keluar karena punya tanggung jawab untuk ngajar di pondok pesantren, harus ngajar kepada masyarakat, sehingga beliau memutuskan untuk keluar dari TNI. Akhirnya mengabdikan dan diberikan nasionalismenya muncul karena memang beliau ikut berjuang. Dan yang kedua, dari Kabupaten Rembang itu dulu saya kebetulan di Kecamatan Sarang, waktu itu masih ikut Kecamatan Kragan. Tapi dengan beliau akhirnya jadi ketua pasar, jadi ketua KUD, akhirnya ekonomi di Kecamatan Sarang itu tumbuh sehingga akhirnya ada perluasan, jadi menjadi kecamatan sendiri. Artinya dedikasi untuk negara itu cukup kuat. Dan beliau menanamkan di Jawa Tengah ada simbol yaitu religius nasionalis atau nasionalis religius. Jadi agama itu harus bersanding dengan negara, negara tidak boleh pisah dengan agama. Jadi harus berjalan bersama-sama. Ini menarik Pak Wagub, karena pada kenyataannya banyak orang beragama merasa harus menyerang pemerintah. Betul. Kalau kita di Kristen dikenal, wah harus bersuara kenabian dong, harus kritis dong. Masa kita tokoh agama menjadi penjilat pemerintah? Masa kita tokoh agama istilah kasarnya kita nggak mau dikangkangin oleh pemerintah dong gitu? Masa kita yang diatur-atur, mestinya kita kritik pemerintah, nyerang pemerintah. Betul. Sehingga kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh agama hari-hari ini justru menjadi
apa ya bisa kita bilang menjadi quote unquote benalu dan bahkan justru menjadi gerakan-gerakan berontak dan lain-lain. Nah, sementara kita lihat bahwa Pak Wagub ini dari keluarga yang sangat religius, ya kan, tetapi juga mempertahankan nasionalis, ya kan. Bagaimana itu? Jadi gini, kalau kita melihat secara Islam dulu, secara Islam itu ada Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum menjadi negarawan kan beliau menjadi agamawan, jadi kiai lah kalau saat ini. Beliau diangkat menjadi nabi, dia memperbaiki akidah dulu. Setelah akidah kuat, beliau kan akhirnya mendirikan sebuah negara yang ada di Madinah waktu itu. Artinya apa? Agama itu sebenarnya di atasnya menjadi solusi untuk negara. Iya. Jadi karena memperbaiki moral dan karakternya ini. Jangan jadi penalu. Supaya tidak menjadi benalu, bagaimana? Ya kita menyuarakan apa yang diajarkan di agama itu benar-benar kita sampaikan secara utuh, tidak dipotong-potong. Sehingga sedikit-sedikit menyalahkan orang, bukan hanya di pemerintahan saja, menyalahkan kelompok-kelompok itu kan nggak baik. Ya. Harusnya kan dia punya payung hukum sebagai memayungi kelompok-kelompok tersebut. Seperti di Italia. Ya. Di Italia itu Vatikan itu kan dulu pernah dipisahkan dengan negara Italia. Ya. Yang jadi apa? Kacau kan negaranya. Akhirnya kan dikembalikan sebagai kalau di Islam mungkin fatwa. Ya. Jadi dia penasehatnya, dia yang bisa memberikan fatwa apakah ini boleh atau tidak, gitu. Sehingga bisa menjadi part of solution. Agama justru harus jadi part of solution, jangan part of problem. Ya. Jadi agama tidak boleh jadi kendaraan politik, tapi agama, karena kalau dia jadi kendaraan politik dia jadi benalu. Tetapi kalau dia justru menerangi, menggarami, mengarahkan, meluruskan, dan khususnya dalam soal moral dan karakter ini kan, akidahnya atau jalan hidup seseorang. Ya. Wow. Jadi kalau seperti itu, kita kan di agama itu sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu kan nggak mungkin lepas dari kesalahan. Ya. Pasti ada kekurangannya, ada kesalahannya, dan itu kan harusnya tidak dimusuhi tapi diperbaiki kan, tugas agama itu memperbaiki, sehingga bukan memusuhi tapi memperbaiki. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan di negara, jangan dikecilkan, jangan terus digulingkan. Ya. Tapi bagaimana merawat itu? Kita jaga, kita kasih arahan seperti ini, kita mewarnai, itu yang penting. Dan pada Pak Wagub, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dengan perbedaan gitu? Sejauh mana agama mengarahkan kita menerima perbedaan? Negara kita itu sudah disimboli dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu udah komitmen kita bersama. Bhinneka itu apa sih? Bhinneka itu kan perbedaan. Sama dengan agama. Agama itu pasti ada perbedaan. Manusia itu ada perbedaan, tetapi perbedaan itu bagaimana kita olah menjadi satu kesatuan, memperkuat. Ya. Kalau tidak ada perbedaan, ya udah, nggak usah maju aja. Kalau bersama-sama punya pikiran, kita pasti makan. Ya udah, siapa yang mau kerja? Nanti kan semua pasti makan. Siapa yang nyari makan? Siapa yang menyediakan makan? Ya. Kan itu ada perbedaan. Ada yang duduk saja nunggu makanannya, ada yang masak makanannya, ada yang mencari makanannya, ada yang menanam makanannya. Itu kan perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan itu dikelola menjadi satu kesatuan sehingga menjadi pelengkap. Sama dengan kita suami istri. Suami istri itu kan disatukan karena ada perbedaan. Itu. Sehingga perbedaan itu saling melengkapi. Oh, suami saya lemah dalam hal ini, saya harus di sini. Oh, istri saya lemah dari sini, saya harus ada di sini. Sehingga saling melengkapi. Kalau itu nanti bisa utuh berjalan. Wah, ini menarik. Karena saya pelajari di dalam agama masing-masing kita juga berbeda. Saya suka lihat di televisi, ya kan. Ketika ustadz atau kiai ngomong alhamdulillah, ada yang tinggi kan, alhamdulillah. Ada yang turun, alhamdulillah. Ada yang dipotong, alhamdulillah, gitu kan. Nah, sementara dalam Kristen juga gitu, ada yang haleluyanya tinggi, haleluya. Ada yang haleluyanya rendah, haleluya. Ada yang haleluyanya bergetar, haleluya. Nah, hari ini kita dapat jawabannya dari Pak Wagub Jawa Tengah bahwa
perbedaan itu harusnya memperlengkapi. Perbedaan itu harusnya menjadi kekuatan. Perbedaan itu menjadi kekayaan. Hanya orang-orang yang berjiwa sempit yang menjadikan perbedaan sebagai awal dari permusuhan. Dan itu membuat kita menjadi semakin lemah. Jadi hari ini kita bisa simpulkan percakapan kita bahwa masalah bukan akhir ya segala-galanya. Tetapi belajar jangan ribet, ya, belajar bagaimana mencari solusinya gitu. Dan kita menarik bahwa agama dan bangsa atau negara tidak harus diadu karena itu saling melengkapi. Ada urusannya masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah kita mengisinya dengan yang terbaik. Masing-masing tahu perjuangannya, masing-masing tahu bidangnya. Karena perbedaan itu adalah kekayaan. Dan ingat sekali lagi, agama adalah part of solution. Agama is not part of problem. Saya Gilbert Lumendong bersama dengan Bapak Wakil Gubernur dari Jawa Tengah mengingatkan buat setiap saudara jangan ribet karena kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut.